Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MPI 3B akan mempresentasikan mengenai benchmarking pada manajemen mutu pendidikan. Setiap negara mengupayakan agar pendidikan di negaranya berkualitas. Usaha ini bukan tanpa sebuah maksud, melainkan untuk mempersiapkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Penerus bangsa yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat sebuah negara. Maka penjamin mutu pendidikan berstandar nasional menjadi sebuah kebutuhan suatu negara. Lembaga pendidikan yang memberikan layanan pelayanan pendidikan dalam perjalanan sangat mungkin output lulusannya tidak sesuai dengan standar minimal yang telah dirumuskan. Maka penjaminan mutu menjadi sebuah keharusan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Salah satu upaya penjaminan mutu adalah dalam lembaga pendidikan, yaitu dengan melakukan benchmarking. Baik, selanjutnya apa sih itu benchmarking? Di sini ada beberapa pendapat definisi benchmarking. Yang pertama dari Primar Masrokan 2013 mendefinisikan benchmarking merupakan kegiatan untuk menetapkan standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Untuk kepentingan praktis, standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada. Dan definisi yang kedua, yaitu menurut Syarifuddin 2012, benchmarking didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, pelaksanaan melawan pesaing atau perusahaan yang dikenal sebagai pimpinan industri untuk mengidentifikasi bidang peningkatan. Kunci sukses benchmarking adalah dalam analisis. Kemudian, apa aja sih tujuan benchmarking? Tujuan dari benchmarking itu yang pertama mendapatkan pandangan baru terhadap praktik-praktik standar. Yang kedua mengidentifikasi tujuan-tujuan keunggulan, dan yang ketiga memfasilitasi proses perbaikan dan terobosan. Selanjutnya ada strategi dalam benchmarking. Yang pertama-tama, benchmarking harus melibatkan penelitian dan pemahaman tentang prosedur kerja internal sendiri, dan kemudian mencari praktik terbaik pada organisasi atau lembaga lain, kemudian mencocokkan dengan yang telah didefinisikan, dan akhirnya mengadaptasi praktik-praktik itu dalam organisasinya sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya, benchmarking adalah suatu cara belajar dari orang lain secara sistematis dan mengubah apa yang kita kerjakan. Kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah benchmarking yang bisa dilakukan. Yang pertama itu plan. Dimaksud dalam artian plan di sini yakin merencanakan studi benchmarking. Pada langkah ini yang dilakukan adalah menyeleksi atau menentukan proses yang harus dipelajari. Yang kedua ada do, yaitu pada langkah ini diadakan penyelidikan penyingkapan rahasia atau penyingkapan atas rahasia proses tertentu dalam suatu perusahaan yang menjadi sasaran. Yang ketiga cek yakni menganalisis data yang terkumpul untuk menyusun temuan studi dan rekomendasi. Analisis ini meliputi dua aspek: penentuan besarnya perbedaan kesenjangan kinerja antara perusahaan yang melakukan benchmarking. Yang terakhir itu ada action. Action meliputi adaptasi, pengembangan, dan implementasi faktor penentu proses benchmarking yang cocok. Langkah terakhir ini ditentukan untuk mengubah atau memperbaiki suatu perusahaan atau organisasi agar kinerjanya dapat meningkat. Kemudian peran manajemen dalam benchmarking ini, menurut Purnama 2006 berpendapat bahwa manajemen memegang peran penting dalam proses benchmarking. Tanpa adanya dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari manajemen, maka tidak mungkin dilaksanakan benchmarking. Berbagai pertimbangan benchmarking yang membutuhkan dukungan manajemen itu ada beberapa proses. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan. Yang kedua, pendanaan, yaitu hanya pada pihak manajemen yang berwenang atas pengeluaran dana untuk benchmarking. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini manajemen juga merupakan satu-satunya pihak yang dapat memutuskan dan menugaskan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan benchmarking. Kemudian pengungkapan, yaitu masing-masing pihak yang terlibat dalam benchmarking harus mengungkapkan mengenai proses dan praktiknya, dan dapat dipahami bila pihak manajemen enggan atau ragu-ragu untuk mengungkapkan informasi seperti
seperti itu kepada saingannya, memang tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut tidak akan bocor. Kemudian keterlibatan manajemen harus terlibat aktif dan nyata dalam setiap aspek proses benchmarking. Nah, manajemen di sini harus terlibat dalam menentukan proses yang akan dilakukan benchmarking dan mitra benchmarking tersebut. Keterlibatan secara aktif dari pihak manajemen dapat menyebabkan semakin produktifnya setiap level dalam melaksanakan aktivitas patok duga. Selain itu, bawahan untuk memahami pentingnya usaha patok duga berdasarkan sejauh mana keterlibatan pihak manajemen dalam proses. Kemudian hal-hal penting berkaitan dengan peranan manajemen dalam benchmarking yaitu agar patok duga dapat produktif, manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan, manajemen harus menyediakan dana yang dibutuhkan, manajemen harus mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat. Informasi yang dapat diungkapkan kepada mitra patok duga hanya dapat disiapkan pada dan ditentukan pihak manajemen, dan manajemen puncak harus terlibat secara langsung dalam kegiatan patok duga. Baik, selanjutnya ya ini kesimpulan. Benchmarking dalam pendidikan adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan mengadakan evaluasi dari diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang terbaik, sehingga lembaga tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktiknya yang lebih baik secara signifikan. Nah, tujuan utama benchmarking adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dari sebuah institusi pendidikan yang terbaik di kelasnya, dan kemudian mengadaptasi serta memperbaikinya untuk diterapkan pada institusi yang melaksanakan benchmarking tersebut. Di berbagai bidang, benchmarking tidak sekadar mengumpulkan data, melainkan yang lebih penting adalah apa rahasia di balik pencapaian kinerja yang terlihat dalam data yang diperoleh.